Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang analisis biaya menurut variabel costing untuk pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus pada perusahaan kue bangkit token. Pendahuluan, perusahaan kue bangkit token merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri yang memproduksi kue. Perusahaan ini dalam menjalankan aktivitasnya selalu mengalami peningkatan. Oleh karena itu, perusahaan ini sering mengalami keraguan dalam mengambil keputusan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Maka dari itu, perusahaan ini menerapkan akuntansi diferensial agar dapat menghitung biaya diferensial yang terjadi dan laba diferensial yang diperoleh dalam pengambilan keputusannya untuk proses lebih lanjut diterima atau tidaknya pesanan khusus tersebut. Ya, dari hasil tabel 1 kapasitas produk kue bangkit untuk bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2017 yaitu 58.000 bungkus. Sedangkan jumlah realisasi produksi dan penjualan kue bangkit sebesar 48.000 bungkus. Selanjutnya, dari hasil pemisahan biaya semi variabel, maka akan disajikan kalkulasi biaya setelah dilakukan pemisahan. Ya, di sini bisa dilihat dari tabel 2, yakni data biaya setelah dilakukan pemisahan biaya semi variabel menunjukkan bahwa total biaya tetap 64.173.745 dan total biaya variabel 358.224.560 rupiah. Kemudian berdasarkan data penjualan produk kue bangkit menurut jenis hasil menunjukkan bahwa data penjualan kue bangkit untuk jenis rasa gula merah sebesar 23.691 bungkus atau 355.360.000 rupiah, dan untuk rasa gula pasir sebesar 24.309 bungkus atau 364.635.000, sehingga total penjualan produk kue bangkit sebesar 48.000 bungkus atau sebesar 720 juta rupiah. Dengan demikian, untuk penghitungan laba rugi berdasarkan pendekatan variabel costing, besarnya laba bersih sebelum pajak sebesar 300.190.805 rupiah. Dalam menganalisis keputusan menerima atau menolak pesanan khusus, maka digunakan analisis diferensial sebagai alat pengambilan keputusan menerima atau pesanan khusus dari data penawaran kue paket yang diperoleh dari perusahaan, bahwa perusahaan menerima pesanan khusus dari RR Sedia Murang dengan jumlah 650 bungkus dengan pendapatan diferensial 7.150.000 rupiah. Dari toko oleh-oleh Bali 1.250 bungkus dengan pendapatan diferensial 12.500.000 rupiah. Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas, maka untuk biaya variabel terbungkus yaitu 358.224.560 rupiah dibagi 58.000, yaitu hasilnya 6.176,28. Ya, dari hasil tabel ketiga, dari analisis biaya diferensial pada tabel 3, dalam menerima atau menolak pesanan khusus pada maka laba bersih sebelum pajak tanpa pesanan khusus sebesar 290.601.695.000 rupiah, sedangkan laba bersih setelah pesanan khusus sebesar 300.737.113.000 rupiah, sehingga terdapat laba diferensial sebesar 3.135.418.000 rupiah.
Dengan demikian, maka pesanan khusus RM via Amurang bisa diterima sebab dapat memperoleh laba. Ya, ini hasil tabel 4. Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4, diketahui laba bersih sebelum pajak tanpa pesanan khusus sebesar Rp297.695.000, sedangkan laba bersih setelah pesanan khusus sebesar Rp302.381.345.000, sehingga terdapat laba diferensial sebesar Rp4.779.650.000. Ya, dari hasil analisis yang menggunakan analisis biaya diferensial, yaitu perhitungan pemesanan khusus yang diterima perusahaan baik dari rumah makan Setia Amurang maupun toko oleh-oleh Bali dari total pesanan sebanyak 1.900 bungkus, meskipun dengan penawaran harga yang berbeda-beda, dengan 1.250 bungkus 10.000 dan dengan 650 bungkus 11.000, ternyata memberikan keuntungan bagi perusahaan sebanyak Rp7.968.000, yang menunjukkan bahwa pesanan khusus kue bangket dapat diterima. Ini sesuai dengan kriteria menerima atau menolak pesanan khusus yang dikemukakan oleh Syamrin 2012, bahwa jika pendapatan tambahan lebih besar dari biaya tambahan, maka pesanan khusus dapat diterima, dan sebaliknya jika pendapatan tambahan lebih kecil dan biaya tambahan dari biaya tambahan, maka pesanan khusus ditolak. Sekian presentasi dari kelompok 2012. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.